Wah, ini tragedi nih. Sok pindah ini gimana ini? Iya. Oke, opening lagi. Oke, teman-teman Hmm. sekalian, tadi ada sedikit gangguan teknis. Teknis orangnya. Ya malam ini seperti janjinya sedikit tidak menepati janji karena janjinya kan live lewat Facebook dan ini akhirnya bisanya live lewat eh, Instagram ya. Nanti suatu saat kita bikinkan live lewat semuanya deh. Kita pakai multi kamera biar semua biar ada Facebook, Instagram. Oke, teman-teman sekalian, seperti yang tadi sudah saya jelaskan dan kebetulan memang tidak ada pemirsanya pada waktu tadi saya menjelaskan sehingga aman. Gitu ya. Jadi gini, saya punya punya cerita awal. Nah, awalnya jadi kenapa sampai saya malam ini apa live sama Mas Ken ini, siaran langsung sama Mas Ken itu karena awalnya saya ikut pelatihannya Mas Ken pada waktu itu. Dari dulu banget dari saya sebelum kenal Mas Ken pingin ikut pelatihannya Mas Ken. Ya, terus beberapa kali Mas Ken itu memang datang ke tempat saya ke unit terapan itu melatih melatih teman-teman magang ya di situ. Tetapi ya tetap saya tidak bisa ikut full. Jadi memang memang pengennya ikut pelatihannya Mas Ken gitu ya. Nah suatu saat kok ada kesempatan ikut pelatihan itu pelatihan apa Mas Ken fasilitasi Hmm. para penggerak penggerak desa ya. Namanya penggerak ya Mas ya. Iya, betul. Nah itu. Nah, di situlah ketemu banyak orang yang keren-keren dan kemudian dari pelatihan tersebut berlanjut ke pertemuan beberapa orang waktu itu para fasilitator. Ada yang juga saya menganggapnya tidak sekedar fasilitator tapi juga praktisi yang sudah terjun langsung ke lapangan ya sudah mengembangkan beberapa desa bahkan gitu ya. Dan itu luar biasa banget. Dan dari situlah eh, akhirnya panjang ya, panjang sampai 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 sekarang ini ada keinginan kita untuk ya sekedar ngobrol-ngobrol share. Awalnya saya sama Mas Kenny nanya-nanya nih, Mas mau formatnya kayak apa? Mau ada host dan guest atau seperti apa gitu. Nggak usah wis ngobrol-ngobrol santai aja. Nah, makanya ini nanti pasti prosesnya akan terjadi dua arah. Jadi saya sama Mas Ken ya ngobrol-ngobrol aja. Ada kalau temanya malam ini yang pingin kita bahas adalah tentang virtual facilitation atau fasilitasi virtual karena Mas Ken sudah terjun ke situ ya Mas Ken ya. Karena kan Ya, kondisinya memang membuat kita lebih berkreasi itu dan akhirnya muncullah fasilitasi virtual. Dan kalau ngomong soal fasilitasi virtual, Mas Ken sudah terjun. Kalau saya sendiri kan masih masih berbicara dalam frame fasilitasi ya. Jadi belum ke virtualnya seperti apa sih nanti mungkin Mas Ken bisa mengupas itu. Nah, ada tiga hal yang akan kita bahas malam ini karena 1 jam pasti tidak akan kerasa ya. Ada tentang apa sih sebenarnya fasilitasi virtual itu nanti bisa Mas Ken share juga. Terus kedua nanti tentang pengalamannya Mas Ken, apa kelebihannya, kemudahannya, apa kesulitan dan segala macamnya gitu ya. Termasuk kekurangannya fasilitasi virtual itu seperti apa. Dan yang terakhir nanti mungkin ada tips-tips dari Mas Ken. Jadi di awal-awal ini teaser teaser kayaknya ya, seperti teaser dan kalau ingin tahu lebih dalamnya ya ikut pelatihannya Mas Ken pastinya. Wes. Ya Mas Ken. Mas Ken, diawali dari situ. Sebenarnya fasilitasi virtual itu kayak apa sih Mas Ken? ya, Rudi. Jadi kalau ngomong konsep fasilitasi virtual, prinsipnya sama aja sih. Kita memfasilitasi ya, membantu kelompok gitu ya, dengan cara yang memudahkan agar kelompok bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh kelompok. Jadi secara aktivitasnya segala macam sama, cuman ini dari bentuk yang pertemuan langsung offline, kemudian dipindahkan menjadi pertemuan yang online, gitu ya. Jadi sederhananya lakukan dalam berbagai bentuk digital, gitu ya. Apakah misalnya panggilan video, apakah konferensi video atau alat online lainnya. Jadi Hmm. situasi ini sebenarnya kan kita dipaksa tuh untuk mengakrabi sesuatu yang sifatnya digital ya. Saya sendiri dan mungkin banyak teman-teman masih sangat terbiasa dengan
model-model pertemuan langsung. Tapi hari ini karena memang kita tidak bisa melaksanakan itu, ya dengan resiko-risiko dan segala macamnya, akhirnya pilihan virtual yang layak diambil sebagai alternatif agar kelompok tetap bisa bertemu gitu ya, agenda-agenda perubahan tetap bisa dilaksanakan dan sebagainya. Karena ya. Udah Iya. berapa kali Mas Ken menyelenggarakan fasilitasi virtual ini? Ada beberapa kali sih ya, ada fasilitasi, ada pelatihan gitu ya yang pelatihan harusnya. fasilitasi ya berarti. Jadi Oke. ada yang memang memfasilitasi langsung gitu ya. Jadi memang kelompok langsung, ada kemarin organisasi termasuk salah satu BUMN gitu ya. Terus kemudian saya menyelenggarakan beberapa pelatihan gitu ya. Pelatihan yang pertama fasilitasi, kemudian ada pelatihan leadership ya, dan ada visioning organisasi juga ya. Salah satu organisasi meminta untuk membantu proses visioning organisasi. Jadi secara ya Mas Ken ya, secara mungkin kalau dari pengalaman personalnya secara rasa itu ada perbedaannya nggak Mas Ken? banyak bedanya ya antara yang difasilitasi dengan yang memfasilitasi. Artinya gini, kalau dulu ya, kalau di pertemuan langsung ya, kita bisa tahu langsung nih ya seperti apa kondisi peserta, perasaan peserta, kita bisa dekat segala macam, kita jadi tahu dan tidak terjedah oleh apapun gitu ya, waktu segala macam, kita bisa langsung tangani langsung gitu ya. Tetapi secara virtual ini ya makin ke sini ada perubahan perilaku orang bertemu baru. Kalau dulu awal-awal ya virtual itu mungkin lebih akrabnya dilakukan teman-teman event webinar misalnya. Webinar Awal-awal ya. webinar semua hampir dibuka gitu ya, hampir dibuka. Siapa yang hadir, bagaimana ekspresi, bagaimana kita bisa menggambarkan orang itu dengan perhatian yang baik atau tidak. Tapi semakin sini semakin bergeser ya, semakin bergeser. Bahkan pertemuan 4 orang aja kayaknya ditutup semua sekarang. Jadi nggak tahu orangnya itu posisi nungging atau sudah cuma 4 itu. Iya gitu ya. Jadi perasaannya kita lagi ngomong sendiri bener nggak sih gitu ya, orangnya lagi di hadapan alat kita nggak gitu. Makanya saya berupaya mengembalikan lagi bahwa apapun bentuk pertemuan kita tetap bertemu manusia dengan manusia gitu ya. Artinya saya melalui fasilitasi virtual ini ingin sekali mengembalikan pertemuan yang benar-benar memanusiakan. Nah itu benar itu tentang rasa itu Mas Ken ya. Kan katanya Mas Ken pasti ada perbedaannya. Nah itu kan gimana caranya mempertipis perbedaan itu dan kita benar-benar merasakan kehadiran gitu. Karena kan memang fasilitasi itu selain kita bisa memanajemeni konten gitu ya, tapi juga sekaligus istilahnya kalau di dalam diri itu ada olah rasa, tapi kalau di dalam proses interaksi itu juga ada interaksi emosi gitu ya Mas Ken ya. Interaksi relasi emosi gitu ya. Nah itu kan ada perbedaannya. Untuk memperkecil itu yang sampean lakukan, yang Mas Ken lakukan apa biasanya Mas Ken? Iya, saya meminta gitu ya, artinya meskipun peserta juga kalau dalam fasilitasi virtual ini ada beberapa kendala bro ya. Kalau ngomong kehadiran, biasanya kalau di fasilitasi atau pertemuan langsung kita bisa melihat orang datang. Nah kalau di fasilitasi virtual ya, kadang orang store nama segala macam gitu seolah-olah hadir, tapi saya nggak tahu kondisinya di mana. Maka saya selalu meminta ya, saya selalu meminta untuk membuka kameranya itu. Cuma Buka tantangannya kamera ya. Salah satunya itu ya Mas Ken, biar melihat wajahnya gitu ya, saling melihat ya. Ya, jadi tapi tantangannya dalam fasilitas virtual kadang-kadang memang jaringan tidak memungkinkan untuk dibuka. Betul. Nanti kalau ditampilkan video ya Mas Ken ya, sambat nggak stabil kan ya biasanya kadang-kadang kayak gitu kan ya.
Nah, Heeh. ada banyak orang yang tidak percaya diri baru tentang bagaimana dia menampilkan diri di depan kamera gitu ya. Hmm. Sebenarnya Apalagi yang kalau introvert ya. ini sebenarnya tipsnya Apalagi mudah yang sih. pemalu seperti saya gini misalnya, Mas Ken. Malu berarti ya. Pantesan namanya malu. Apalagi yang palu. Jadi Tukang malu. Oke, saya oke. sih belajar dari saya gitu. Ketika apa ya berada di depan layar, saya selalu belajar ya bagaimana tampil melihat diri saya sendiri dengan segala macam keanehan gitu ya. Kurang Heeh. ini, kurang ini, kurang ini, kurang itu gitu ya. Tapi saya mencoba hadir ya apa adanya saya gitu ya. Mencoba menyimak, memberikan perhatian gitu ya dengan sebaik-baiknya sehingga ekspresi kita selalu nyambung dengan uh, situasi ya, dengan pembicara, dengan orang lain Mm-mm, dan juga mm-mm, penonton. mm-mm, Jadi kita, mm-mm, mm-mm. kita berasa gitu. Nah, bagi teman-teman yang nggak percaya diri gitu ya, sebenarnya tipsnya mudah. Ya persiapkan Anda di tempat yang nggak harus mewah, nggak harus bagus ya layak aja. Anda juga nggak Mm-mm. harus cakep, harus cantik, nggak harus ganteng, tapi ya Ngomong gak harus cakep, gak usah ngelihat langsung ke sini. tapi menarik saat fasilitasi virtual baru dia. Biasanya kita berada dalam forum yang besar gitu ya. Mm-mm. Kecenderungan ada beberapa peserta yang tidak membuka kameranya. Saya selalu Kamera ya. menyarankan buka. Tapi menariknya ketika saya kelola dalam kelompok-kelompok kecil ya, agar tingkat partisipasinya penuh, itu justru mereka membuka kamera. Oh iya, iya, iya. Iya. Jadi kalau misalnya baru di ngomong ada model-model orang introvert, betul karena memang orang introvert itu bukan tidak Heeh, mau heeh, apa, berkomunikasi langsung dengan orang banyak, gitu ya. Tapi dia heeh, memang heeh. butuh dikondisikan ya dalam kelompok Mm-mm. kecil, kemudian Jadi juga kalau lebih bergerak. kecil gitu lebih lebih mau untuk membuka diri gitu ya, Mas Ken ya. Betul, betul. Heeh, Nah, heeh. Ya kayak kita menariknya kemarin yang kalau waktu di breakout room itu ya. iya, iya, iya. Nah, apapun Iya. bentuk pertemuannya, apakah virtual, apakah langsung, ada siklus yang memang tidak bisa dicuri baru ya. Mm-mm, Eh, kita nggak bisa membuat kelompok langsung bekerja gitu ya, berbagi visi mm-mm, dan sebagainya. Jadi memang kita harus dengan apa ya pengetahuan sebagai fasilitator harus memahami bahwa ketika kelompok bertemu ada siklus mm-mm, yang di awal itu forming, mm-mm, peserta semua pasti akan bertanya-tanya ini pertemuan mau ngapain, saya dengan siapa aja, mm-mm, apa, mm-mm, gitu ya. Kemudian masih mm-mm, dengan kepentingan yang masih sendiri-sendiri dan dipertahankan, sehingga mm-mm. sebagai fasilitator kita harus memahami itu. Jadi bagaimana mencairkan itu ya penting bagi kita untuk memberikan orientasi yang jelas gitu ya tentang pertemuan Mm-mm, ini seperti apa, mm-mm. kemudian siapa yang hadir dalam pertemuan itu ya. Membuat mereka nyaman dan terbiasa dengan apa ya peserta pertemuan yang lain. Biasanya ya saya mengadaptasi hal-hal yang sering saya lakukan di pertemuan langsung, misalnya Mm-mm. eh, membuat situasinya jadi nyaman dengan energis dan sebagainya. Mm-mm. Mm-mm. Mengaplikasikan itu dari bentuk offline ke online apa yang bisa diadaptasi. Kemudian Iya. perkenalan itu penting baru ya. Mm-mm. Perkenalan itu penting. Ketika orang masih malu berinteraksi dalam kelompok besar, kemudian kita bawa di kelompok-kelompok kecil, ini mereka lebih nyaman. Nah, saya sering tanyakan ke peserta perasaan mereka setelah perkenalan misalnya. Mereka merasa lebih nyaman, lebih terbiasa gitu. Yang tadinya Mm-mm. biasanya pertemuan virtual itu kan mereka mendengar ya dari pembicara ke ke audiens gitu. Tapi Mm-mm. mereka bisa arah gitu. Multi arah nyaman sehingga ada kesiapan peserta untuk eh, mengikuti proses yang selanjutnya. Ini yang penting. Jadi Mm-mm. meskipun virtual, tapi tidak semuanya kemudian harus di apa ya eh, menjadi rasional kita yang kemudian membunuh gitu. Kemudian tiba-tiba harus dipersingkat, harus menjadi prematur dan sebagainya. Enggak. Ah, 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 Penting ah, adalah ah, ah. ada fase yang memang tidak bisa dicuri,
Tetapi sebagai fasilitator kita harus menyiapkan alurnya seperti apa sih selanjutnya, pendekatannya pakai ya. Tentu akselerasi belajar itu menjadi kunci membantu peserta pertemuan. Betul betul. Itu kalau ngomong alur tadi itu berarti ada pakemnya. Artinya pakem yang itu bisa berlaku juga di apa yang offline gitu. Terus kemudian diterapkan dan pakem itu tapi kemudian dimodifikasi di online atau seperti apa? Nah, tadi maksudnya Mas Ken, karena bisa jadi kan Mas Ken udah punya pegangan nih, udah punya prinsip, tapi kalau di online nanti ada variasinya, misalnya seperti itu. Nah, itu seperti apa, Mas Ken, penerapan? Misal mentransformasikan lah, kan pasti sudah ada, Mas Ken sebelumnya dulu udah terbiasa merancang tuh, tapi kan offline ya. Tapi kemudian ketika ditransformasikan ke online, nah itu seperti apa, Mas Ken? Mentransformasikannya itu.